Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA dan sekaligus memberikan edukasi tentang gelang batu sulapa, saudaraku. Karena kebetulan gelangnya itu sudah jadi, saudaraku. Jadi nanti sekaligus akan saya berikan edukasinya. Menjawab pertanyaan saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA yang bertanya tentang untuk bahasanya merawat benda bertuah, saudaraku. Kalau minyak yang bagus untuk benda-benda bertuah itu minyaknya yang murni, saudaraku, yang non alkohol, yang murni. Karena kalau minyaknya itu tidak murni, saudaraku, itu kalau benda bertuahnya barang peninggalan atau memang benda bertuahnya itu sudah bagus, itu bahasa tuahnya itu bisa lama-lama itu berkurang, atau bahasanya semakin lama itu bisa pudar. Seperti itu. Karena itu tadi, saudaraku, ada alkoholnya atau bahasanya itu campuran sejenis sol itu tadi, saudaraku. Semoga saudaraku sekalian itu lebih paham. Di situ, saudaraku, kenapa kok saya sering mengingatkan buat saudara-saudara kita yang awam itu, kalau cari minyak, carilah minyak yang murni, saudaraku, yang non alkohol. Namun terkadang itu kan yang repot itu kan ya penjual minyaknya itu sendiri, saudaraku. Minyak yang sudah dicampur dibilangkan masih murni non alkohol, namun minyaknya itu tadi, saudaraku, sudah campuran, itu yang bikin repot. Dan kemarin itu kan saya juga mengunggah tentang minyak misik, minyak yabaron itu yang seperti itu, saudaraku, yang murni. Jadi kalau dipakai buat benda bertuah itu biar semakin bagus dan bahasanya itu tajrib, atau bahasanya itu biar semakin lebih ampuh, kurang lebihnya seperti itu. Dan sekaligus menjawab pertanyaan tentang rombi ontokesumo. Kalau rombi ontokesumo, saudaraku, ya itu masih ada saya simpanan, karena dulu memang rombi-rombi seperti itu saya koleksi, saudaraku. Dan memang itu dulu itu ada yang sebagian itu memang barang peninggalan, ada yang memang bikinan dari kakek guru saya, saudaraku. Jadi tidak bikinan sekarang. Jadi memang rombinya itu bagus dan memang proses ritualnya juga lama, saudaraku. Karena untuk membuat rombi-rombi pamungkas seperti itu, orang-orang dahulu itu kan di samping tirakat itu kan memang ditulis dengan tangan, saudaraku. Jadi memang rombinya super bagus, kurang lebihnya seperti itu ya, saudaraku. Dan ini, saudaraku, ya, ini ada gelang muntah besi sulapa, saudaraku. Namun kalau orang yang tidak paham pasti dikira badar besi selonata. Seperti ini, saudaraku, ya. Hampir mirip, saudaraku, sebenarnya. Akan kita zoom. Hampir mirip sekali, saudaraku. Hampir mirip badar besi selonata. Dan ini juga, saudaraku, ya. Ini yang agak besar
batunya. Kalau yang besar ini 17 butir saudaraku, batunya 17 butir, dan yang agak kecil ini 20 butir saudaraku. Ini melambangkan sifat 20 karena 20 butir. Dan sebenarnya kalau kita teliti saudaraku ya, muntah besi sulapa itu sama badut besi lonata itu memang kalau orang awam terlihat sama, namun beda saudaraku. Yang membedakan itu di antara selah-selah motif batunya saudaraku. Kalau muntah besi sulapa dia agak besar seperti ini saudaraku. Namun kalau badut besi lonata itu kalau ukiran itu masuknya 3 dimensi saudaraku. Kalau yang ini kan ya sekedar 1 dimensi. Itu tadi ya cuma 1 lah bahasanya dimensinya. Seperti ini. Hampir mirip. Namun beda. Kalau ukiran itu tadi saudaraku 3 dimensi. Kalau yang ini kan muntah besi sulapa, yang ini kan cuma 1 dimensi, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kita sering memegang atau apalagi kalau kita punya ya saudaraku ya, itu dia akan lebih paham. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan dulu kan banyak saudara-saudara kita itu kalau muntah besi itu tidak bisa dibur dan sebagainya. Namun ya alhamdulillah saudaraku, kenyataannya itu kan ya seperti ini, akhirnya jadi gelang. Sebenarnya itu bisa saudaraku, namun kan ya itu tadi mata burnya saudaraku yang bikin susah. Mungkin kalau saudara-saudara kita yang dari Sulawesi itu saudaraku susah, kalau di sana saya yakin susah. Sedangkan di Jawa saja zaman dulu itu saya cari mata bur batunya itu sampai ke Jepang saudaraku, sampai ke Amerika itu aja. Dulu saya punya murid di Jakarta itu, punya bos besar itu yang zaman dulu itu bahasanya bisa online saudaraku, jadi dipesan dari sana langsung. Seperti itu yang bikin susahnya sebenarnya sih. Namun kalau ada burnya, tahu caranya ya seperti ini akhirnya saudaraku jadi gelang. Dan kalau seperti ini saudaraku, ini kan dia lebih rapi saudaraku, jadi tidak diikat-ikat. Di samping itu kalau ditanya muntah besi itu harus menempel kulit, ini sangat menempel saudaraku karena tidak ada tali di luarnya, langsung menyentuh kulit. Seperti itu, dia akan lebih rapi dan lebih bagus seandainya dipakai orang-orang kantoran atau orang-orang yang bahasanya sering ya di kantor lah bahasanya, itu kan akan terlihat lebih rapi, lebih bagus lah bahasanya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sekaligus untuk kedepannya ya saudaraku ya, nanti kalau pas ada waktu yang pas akan saya buatkan edukasi lagi saudaraku, karena saat-saat ini saya itu masih sibuk sekali saudaraku, karena kemarin itu sebelum puasa itu ya itu saudaraku mengisi benda-benda bertuah milik sahabat sekaligus yang saya anggap seperti saudara, itu banyak sekali saudaraku. Dan kemarin juga itu beliaunya itu setelah selesai itu mengisikan terus saudaraku, karena ya murid beliau itu kan saking banyaknya, jadi ya disuruh melipat gandakan supaya benda bertuahnya itu bisa dipakai buat barang peninggalan, dan kedepannya itu kan biar bahasanya itu lebih takjil atau lebih ampuh lagi. Dan menjawab pertanyaan lagi saudaraku ya dari saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang batu bagore atau mustika bagore saudaraku. Begini saudaraku ya, itu kemarin memang saya dapat tidak terlalu banyak saudaraku, itu sekitar ada 25 butir kemarin itu. Pas saya
dapat kiriman batu muntah besi sulapa yang seperti ini itu, yang bagurenya itu sudah saya bagi ke murid-murid saya, karena kemarin itu kan pas lebaran itu saudaraku ya, kan banyak yang datang ke rumah, jadi itu saya bawakan dan habis saudaraku, batu mustika bagurinya habis. Dan saya telepon ke pemburunya itu, ternyata yang ada urat-uratnya timbul itu langka saudaraku kalau di sana. Namun kalau yang polos itu masih ada saudaraku, kata pemburunya masih ada. Namun kan kalau kita lihat dari fisiknya itu kan kurang menarik saudaraku ya. Namun kalau yang ada uratnya itu kan lebih bagus biasanya. Itu kemarin cuma ya itu saudaraku dapat 25 butir, itu saya bagi-bagi habis malah. Seperti itu. Ya intinya kalau saya pribadi yang penting kedepannya itu kan lebih bermanfaat buat murid-murid saya. Kalau dipakai buat media keselamatan itu sebenarnya bagus saudaraku, batu mustika bagore itu, asal diaktifkan saudaraku. Namun kalau kebanyakan orang kan bilangnya aktif alam lah, aktif alam, sebenarnya belum aktif saudaraku. Namun yaitu wawasan atau pemahaman itu yang kurang memadai saudaraku. Contoh ini saudaraku ya, ini kan kalau orang nggak paham yang banyak dijual belikan itu kan bilangnya sudah aktif, belum aktif saudaraku. Ini saudaraku ya, itu setelah jadi baru saya aktifkan saudaraku. Setelah jadi baru saya aktifkan, dan kedepannya ini juga akan saya lipat gandakan lagi tuahnya saudaraku, supaya lebih ampuh, takjrib, dan ya kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu biar lebih bagus. Dan ya kalau dipakai aksesoris atau bahasa dipakai di tangan itu kan akan lebih indah, lebih menarik saudaraku. Namun yang seperti ini bagus saudaraku. Saya suka batu mustika sulapa itu ya karena ada motif-motif atau ada pamornya saudaraku di situ. Dan semenjak kemarin saya buatkan edukasinya itu, di sana itu sudah mahal saudaraku, mahal. Jadi orang-orang itu ternyata banyak yang memantau atau menonton channel YouTube saya namun tidak mau komen saudaraku, cuma mempelajari edukasi yang saya buatkan. Akhirnya muntah besi sulapa yang seperti ini itu jadi semakin dilangkakan, padahal di sana sebenarnya kalau menurut pemburunya sih tidak langka saudaraku, karena pemburunya kan saya ajari cara agar supaya mendapatkan muntah besi sulapa itu biar keluar lebih banyak saudaraku. Itu ada caranya, ada ilmunya, seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.